Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diharapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan berpeganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian,
penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memandang atau melihat hukum Taurat. Bagi Yesus, bahwa kedatangannya ke dalam dunia atau di tengah masyarakat pada waktu itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi dia mengatakan, "Aku datang untuk menggenapinya." Kita memahami bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia, dia mengajarkan kepada manusia tentang satu hukum utama yang ditampilkannya, yaitu kasih. Jadi setidaknya kasih itu menjadi semacam sebuah referensi dari setiap ajaran maupun tindakan Yesus. Dan kembali kepada apa yang dikatakan Yesus tadi, kedatangannya menggenapi hukum Taurat. Itu artinya bahwa Yesus dengan kedatangannya dia menampilkan kesungguhan atau ia menampilkan kasih itu secara sempurna atau menggenapi hukum Taurat itu. Beberapa poin tadi dikutip Yesus sendiri dari hukum Taurat, dikisahkan di situ tadi ya. Pertama-tama Yesus menampilkan bunyi hukum Taurat, lalu kemudian dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, atau dia yang adalah Allah Putra menyampaikan sesuatu yang setidaknya memberikan kesempurnaan atau menggenapi bunyi hukum itu ya, hukum Taurat tadi. Dengan demikian teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada pertentangan antara Yesus dengan hukum Taurat itu. Yesus menekankan pertama-tama bahwa satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan dia hilangkan. Ya. Dan setiap orang yang menghilangkannya atau mungkin juga menambahkannya, pada saat itu sebenarnya dia memerintah atau mengajarkan sesuatu tentang dirinya, bukan tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga bagi Yesus, orang seperti itu, orang yang menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Lalu kemudian Yesus mengatakan, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, nanti kan tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang dicopot ya, untuk tidak ada yang digenap, yang ditambahkan di situ. Bagi Yesus orang itu adalah orang yang menduduki tempat tinggi dalam kerajaan surga ya, sebab mungkin saja kita paham bahwa ya dia melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah sendiri dari hukum itu. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tadi seperti dikatakan menggenapi, ini kan dia memadukan sebuah perintah baru, semacam menggenapi bunyi hukum Taurat itu ya, dengan sesuatu yang semacam yang baru ya, mengungkapkan sesuatu atau mengungkapkan isi atau kehendak Allah dari hukum Taurat itu secara terbuka di hadapan orang-orang itu atau pendengar. Bagi Yesus, orang yang mengurangi atau menghilangkan hukum Taurat itu ya, seperti dikatakan tadi, hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada pengajar-pengajar mereka pada waktu itu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mungkin poin penting yang kita dapatkan dari hal ini adalah Allah sudah menetapkan sesuatu yang paling baik untuk didengarkan dan untuk dilakukan oleh manusia. Sabda Allah atau firman Allah yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi maupun ibarat sabda maupun dalam pendalaman-pendalaman iman, itu semua dijaga ketat oleh gereja
agar diwariskan sepenuhnya oleh gereja, agar umat beriman tidak tenggelam di dalam di dalam pandangan-pandangan dirinya sendiri ya, yang membawa keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga kita sebagai anggota gereja yang senantiasa mendengarkan gereja yang menggaungkan sabda Allah, menggaungkan kebenaran, itulah yang kita lakukan. Itu yang menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kita. Sebab gereja melalui para rasulnya, pengganti-penggantinya, dan Bapak Paus sebagai wakil Kristus, itu adalah penjaga-penjaga kebenaran sabda itu. Dan apa yang dikatakan oleh gereja, sekiranya itulah yang menjadi poin penting yang perlu dilakukan oleh kita sebagai pengikut Kristus atau orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.